Aturan baru dari Piala Dunia, cekcok sambil tutup mulut kena kartu merah. FIFA akan memperlakukan aturan baru di ajang Piala Dunia 2026. Pemain yang cekcok dengan menutup mulut nantinya bakal kena kartu merah. Dilansir dari BBC, keputusan itu diambil selama pertemuan khusus Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional di Vancouver, Kanada. Jika seseorang pemain menutup mulutnya dan mengatakan sesuatu yang dirasa rasis, maka dia harus dikeluarkan, jelas Presiden FIFA Gianni Infantino. FA skors Michael Mudryk selama 4 tahun. Federasi Sepak Bola Inggris akhirnya menghukum Michael Mudryk 4 tahun larangan beraktivitas di dunia sepak bola. Itu artinya Mudryk baru bisa merumput lagi pada tahun 2030, sehingga merugikan karir pemain asal Ukraina tersebut karena Chelsea tidak bisa memakai jasanya. Mudryk sendiri membantah dengan sengaja memakai doping itu dan terus bekerja sama dengan klub untuk bisa mencari penyebabnya. Sayangnya proses penyelidikan FA terus berjalan dan hasilnya tidak menyenangkan untuk sang pemain. Liverpool rilis kabar positif terkait kondisi cedera dari Mo Salah. Liverpool akhirnya mematahkan berbagai spekulasi yang berkembang terkait cedera dari Mohamed Salah. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa cedera yang dialami tidak separah yang sempat diberitakan. Kini klub memastikan bahwa masalah pada hamstring Salah hanya bersifat ringan. Ini berarti peluang sang pemain untuk kembali merumput sebelum musim berakhir masih terbuka lebar. Kobbie Mainoo bertahan di Manchester United sepakati kontrak hingga tahun 2031. Manchester United mendapatkan kabar positif terkait masa depan salah satu talenta terbaiknya. Gelandang muda Kobbie Mainoo dilaporkan segera menekan kontrak baru di Old Trafford. Kontrak anyar tersebut dikabarkan akan mengikat Mainoo hingga tahun 2031. Ini menjadi sinyal kuat bahwa klub melihatnya sebagai bagian penting dari masa depan. Atletico versus Arsenal tuntas 1-1. Laga antara Atletico Madrid versus Arsenal berakhir tanpa pemenang. Pertandingan ini berakhir dengan skor akhir 1-1 usai penalti dari Gyökeres dibalas oleh penalti Julian Alvarez. Arsenal sendiri gantian akan menjamu Atletico pada pertandingan leg kedua, dan laga yang berlangsung di Emirates Stadium tersebut akan berlangsung di hari Rabu 6 Mei 2026. Paulo Dybala dan AS Roma di ujung jalan. Kisah Paulo Dybala bersama AS Roma nampaknya mendekati bab akhir. Setelah 4 musim di ibu kota Italia, masa depan dari La Joya mulai mengarah pada kepulangan ke Argentina. Laporan dari Argentina menyebutkan bahwa Dybala telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Boca Juniors. Kepindahan itu diproyeksikan terjadi setelah musim 2025-2026 berakhir. Di sisi lain, AS Roma belum sepenuhnya menyerah mempertahankan Paulo Dybala. Pelatih Gianpiero Gasperini disebut masih ingin menjadikannya sebagai bagian dari proyek tim untuk musim depan. Sassuolo siapkan legenda AC Milan gantikan Fabio Grosso. Sassuolo akan memulai menyusun rencana jelang bursa transfer musim yang baru. Klub yang diperkuat oleh Kapten Timnas Indonesia Jesus tersebut dikabarkan mempertimbangkan pergantian pelatih di musim panas. Fabio Grosso yang saat ini masih menangani tim berpotensi meninggalkan Sassuolo. Situasi ini mendorong manajemen untuk bergerak cepat mencari penggantinya, dan nama Ignacio Abate pun kini mencuat sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi tersebut. Kamu yakin Fabregas takkan pergi di musim depan? Jas Fabregas lagi menjadi incaran klub-klub top Eropa pada saat ini, tetapi kamu yakin sang pelatih tidak akan pergi di musim depan? Kinerja Fabregas makin menggilap di musim penuh keduanya melatih Como. Setelah membawa tim itu finish di urutan ke-10 di musim lalu, Fabregas kini berpulang meloloskan Como ke Liga Champions musim depan. Jika Como berhasil finish di urutan 4 besar, maka nama Fabregas semakin harum. Dan kalaupun nantinya gagal, Fabregas patut diapresiasi karena bisa menyulap Como jadi pengganggu dominasi tim-tim di papan atas Serie A. Martin Odegaard bingung dikabarkan mau pergi dari Arsenal. Belakangan ini muncul kabar bahwa Martin Odegaard akan pergi dari Arsenal. Dikabarkan Martin Odegaard mau coba petualangan baru dan kesulitan dapat trofi bersama Meriam London.
Odegaard sendiri kebingungan ditanya rumor dirinya mau pergi dari Arsenal. Odegaard masih setia dan fokus terus bersama The Gunners. Saya tak tahu itu datangnya dari mana. Fokus saya adalah hanya melakukan apa yang saya bisa lakukan setiap harinya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang spesial, ujar dari Martin Odegaard. Luis Enrique pecahkan rekor milik Pep Guardiola. Luis Enrique membawa PSG meraih kemenangan 5-4 atas Bayern Munchen pada leg pertama semifinal Liga Champions. Hasil ini juga mengantarkannya mencatatkan rekor baru di kompetisi elit Eropa tersebut. Kemenangan ini tak hanya penting bagi PSG, tetapi juga bagi Luis Enrique secara pribadi. Ia kini menjadi pelatih tercepat yang mencapai 50 kemenangan di ajang Liga Champions. Menurut catatan Opta, Enrique mencapainya hanya dalam 77 pertandingan saat melatih Barcelona dan juga bersama PSG. Catatan ini melampaui rekor sebelumnya yang pernah dipegang oleh Pep Guardiola. Ayah Endrick kecam Real Madrid. Endrick dipinjamkan Real Madrid ke Lyon pada musim dingin Januari 2026. 7 gol dan juga 7 assist dikemasnya dari 18 laga di seluruh kompetisi. Catatan tersebut tidak buruk-buruk amat untuk pemain yang masih berusia 19 tahun. Douglas Sosa, ayahnya Endrick, kecam Real Madrid. Menurutnya bahwa Madrid merenggut tempat bermain untuk Endrick. Sang ayah menilai bahwa Endrick kini bahagia di Lyon dan itu sudah cukup membuat seluruh keluarganya juga ikut merasa bahagia. Achraf Hakimi diragukan bermain di leg kedua semifinal Liga Champions. Bintang PSG Achraf Hakimi dilaporkan diragukan bermain di leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern Munchen karena cedera. Menurut laporan dari jurnalis Fabrice Huskin, ini bukan hanya sekedar kram. Jika itu cedera ringan, maka akan ada perlombaan melawan waktu untuk pulih dan siap bermain lagi di leg kedua lagi pada Kamis depan. Kans Vika Kvaratskhelia pecahkan rekor milik Ibrahimovic. Vika Kvaratskhelia sudah mengemaskan 10 gol di ajang Liga Champions. Dilansir dari Transfermarkt, Vika Kvaratskhelia sudah samakan jumlah gol milik Zlatan Ibrahimovic di musim 2013-2014 sebagai pemain PSG dengan gol terbanyak semusim di ajang Liga Champions. Vika Kvaratskhelia pun kini punya kans melebihi catatan dari Ibra. PSG masih bisa main di leg kedua semifinal Liga Champions kontra Bayern Munchen. Dan ini merupakan kesempatan untuk bisa melewati catatan dari mantan bintang milik AC Milan tersebut. Jesus bermimpi untuk bela Liverpool di suatu hari nanti. Kapten Timnas Indonesia Jesus mengungkapkan mimpi besarnya untuk suatu hari nanti bisa memperkuat raksasa Liverpool. Keinginan itu muncul setelah melihat perjalanan karir mantan rekan timnya yakni Cody Gakpo. Jesus mengaku terinspirasi oleh Gakpo yang berkembang pesat sejak akademi PSV Eindhoven hingga akhirnya menembus tim utama Liverpool dan melangkah ke level tertinggi bersama tim asal Merseyside tersebut. Pengalaman itu membuatnya percaya bahwa jalur serupa bukan hal yang mustahil untuk bisa dicapai oleh sang pemain. Virgil van Dijk sebut akan jadi pukulan besar jika Alisson pergi. Kapten Liverpool yakni Virgil van Dijk meyakini akan jadi pukulan besar bagi Alisson pergi di musim panas nanti. Ini karena klub sudah dipastikan akan kehilangan Mo Salah dan juga Andy Robertson. Kontrak Alisson sendiri baru akan berakhir di tahun 2027, tapi Juventus dilaporkan sangat tertarik untuk bisa membawa pulang sang kiper kembali ke Serie A. Liverpool sendiri sudah dipastikan akan kehilangan Robertson dan juga Mo Salah. Dan menurut Van Dijk, ini akan menjadi pukulan besar jika Alisson juga nantinya pergi. Jorge Mendes tawarkan Manuel Ugarte ke AC Milan dan Juventus. Super agen Jorge Mendes dikabarkan telah menawarkan gelandang Manchester United yakni Manuel Ugarte kepada dua klub Serie A yakni Juventus dan juga AC Milan. Pemain asal Uruguay tersebut sedang mencari jalan keluar dari Old Trafford setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di musim ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes telah menginformasikan ketersediaan sang pemain kepada kedua klub tersebut. Langkah ini diambil guna bisa menyelamatkan karir pemain berusia 25 tahun itu. Aston
Aston Villa tak mau permanenkan Douglas Luiz dari Juventus. Aston Villa dikabarkan tidak berniat untuk bisa mempermanenkan Douglas Luiz dari Juventus setelah masa peminjamannya habis di musim panas nanti. Aston Villa sendiri punya opsi untuk bisa mempermanenkannya seharga 25 juta euro, disertai bonus harga 3 juta euro untuk Douglas Luiz. Namun laporan terbaru mengatakan bahwa tim asal Inggris tersebut tak berminat untuk bisa menebusnya. Sang gelandang asal Brasil bisa kembali ke Turin setelah musim ini selesai. Namun sayangnya pelatih Luciano Spalletti tak menginginkannya ia kembali. Manchester United patah hati, Real Madrid tak mau lepas Aurelien Tchouameni. Asa Manchester United untuk bisa mendatangkan Aurelien Tchouameni di musim panas nanti nampaknya bakal kandas. Real Madrid selaku pemilik sang gelandang ogah melepasnya di bursa transfer yang akan datang. Menurut laporan dari Foot Mercato, Real Madrid sama sekali tak mau berpisah dengan Tchouameni di musim panas nanti. Bagi Los Blancos, pemain timnas Prancis tersebut adalah jenderal di lini tengah mereka. Menurut laporan tersebut, Madrid juga akan mengambil langkah pencegahan agar Tchouameni tidak jatuh ke pelukan Manchester United ataupun klub lain di musim panas nanti. Robert Lewandowski bersedia pangkas gaji Juventus kini pimpin perburuan. Juventus dilaporkan lebih unggul ketimbang AC Milan dalam perburuan tanda tangan Robert Lewandowski yang diwartakan bersedia untuk bisa memangkas gajinya. Menurut kabar dari La Stampa, Juventus kini unggul dalam perburuan tanda tangan Lewandowski setelah melakukan pertemuan dengan agennya Yeni Pini Zahawi. Kedua belah pihak dilaporkan telah sepakat untuk bisa membagi gaji sang pemain menjadi 2 musim. Sudah punya Gyökeres, Arsenal masih pantau Victor Osimhen. Arsenal nampaknya masih meminati Victor Osimhen untuk bisa didatangkan di musim panas nanti. Utusan The Gunners bahkan sampai terbang ke Turki untuk memantau langsung striker Galatasaray tersebut. Meski sudah mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon di musim panas, manajemen Arsenal nampaknya masih ingin mengejar striker yang baru. Osimhen disebut merupakan objek pantauan utama dari Berta. Sejak lama Osimhen menjadi incaran klub-klub besar di Inggris, termasuk diantaranya adalah Arsenal. Namun kehadiran dari Berta bisa jadi merupakan sinyal keseriusan bagi The Gunners untuk bisa memperkuat sektor penyerangnya. Manchester United segera ajukan tawaran untuk bek kanan milik Borussia Dortmund. Manchester United mulai bergerak cepat menyusun kekuatan untuk musim depan. Kembalinya mereka ke Liga Champions membuat kebutuhan akan skuad yang lebih dalam jadi prioritas utama. Di tengah situasi tersebut, satu nama kini mulai mencuat ke permukaan. Bek Borussia Dortmund yakni Julian Reson disebut masuk ke dalam radar utama klub. Menurut laporan dari Fußball.com, klub asal Inggris tersebut siap mengajukan tawaran senilai 35 juta euro kepada Borussia Dortmund. Kehadiran dari Reson diyakini bisa membawa dimensi baru bagi permainan Manchester United. Ya, bukan hanya sekedar bek kanan tetapi juga fleksibel untuk bisa bermain sebagai wingback.